Nah, di sini ada tulisan orang pusing. Nah, biasanya tuh kalau ada tulisan kayak gini, bloknya tuh udah bor apaan ya teman-teman, biasanya gitu. Ternyata kenapa bautnya dipasang sedikit ya, pada selek teman-teman. Ada yang selek, ada yang patah di dalam. Jadi ini motor bekas oprekan. Jadi gua di sini kedatangan Bitrungkat. Nah, ownernya tuh ngeluhin, "Bang, ini motor gua kok udah ganti seal cope head 3 kali di masing-masing bengkel, itu bocor lagi, bocor lagi." Nah, pas gua samperin ya kan, bener teman-teman, bocor. Nah, kirain gua bocornya tuh sekedar rembes ya kan. Ini dia netes, ketlak ketlak sampai di bawah tuh banyak banget oli ya kan. Nah, gua dengerin suara mesinnya itu agak kasar cuy ya kan. Nah, gua ngecek bagian mesinnya cuy ya kan, cuman dilihat doang. Itu cover mesinnya tuh nggak ada. Jadi yang atas nggak ada, yang bawahnya tuh ada. Nah, di sini gua salvok sama tulisan yang ada di bloknya. Nah, di sini ada tulisan orang pusing. Nah, biasanya tuh kalau ada tulisan kayak gini, bloknya tuh udah bor apaan ya teman-teman, biasanya gitu. Nah, jadi singkat cerita ya, ownernya minta motornya tuh dirapihin supaya apa? Supaya mesinnya tuh nggak bocor lagi, sama suaranya tuh halus gitu. Nah, motor ditaikin ke bengkel ya kan, terus nggak langsung gue bongkar teman-teman. Motor gue hidupin standar 2, ya gue geber-geber tipis lah. Itu pas gua geber-geber tipis, bagian sipit itu getar teman-teman ya kan. Pas gua cek, bau sipit itu banyak yang nggak ada gitu ya kan. Ya cuman ada berapa biji doang ya, 4 kalau nggak salah, cuman ada 4 biji doang gitu. Nah, pas gua lihat ya kan, ternyata kenapa bautnya dipasang sedikit ya, pada selek teman-teman. Ada yang selek, ada yang patah di dalam. Jadi ini motor bekas oprekan. Nah, gue nanya ke si ownernya juga kan ya, "Bang, lu ini beli motor baru apa second?" "Gue beli motor second bang, baru aja ngambil." Berarti ini motor bekas oprekan dari tangan sebelumnya cuy ya kan. Nah, ini sekarang buat bagian CVT, ini bautnya tuh udah lengkap semua, udah gue recoil semua. Jadi udah nggak selek-selek lagi teman-teman ya kan. Nah, terus pas gue buka bagian jok, bagian bodi semua udah gue buka ya kan. Pas gua lihat ini TB-nya tuh bukan yang Beat K44 teman-teman. Ini dia beatnya tuh pakai Vario KZR, bukan Beat KZR ya, Vario KZR. Gitu. Nah, di sini bisa lihat sendiri kan, ini untuk bagian TB-nya tuh dicoak gitu. "Bang, itu kenapa Bang dicoak?" Ya supaya paksa teman-teman, supaya masuk, paksa gitu. Nah, ini kan bagian headnya gitu. Nah, supaya masuk ke sini, ini tuh dicoak. Tuh, ini dicoak supaya masuk ke sini. Tuh, gitu. Ini punya Vario. Nah, pas gua ngeliat TB-nya begini, gue yakin ini, wah udah, ini motor udah bukan standaran lagi. Ini motor udah bor apaan gitu. Nah, terus pas gua ngecek bagian mesin ya kan, mesin udah dibongkar. Ini bagian headnya tuh ya teman-teman, ini seperti ini. Nah, ini benar, ini udah bekas portingan tuh. Nah, ini untuk bagian head yang diganti itu cuman ini teman-teman, klepnya. Itu kenapa Bang diganti? Ini tipis gitu. "Bang, motor gua kok beat kayak gini, kemarin turun mesin itu klepnya masih tebal, kok ini kenapa tipis ya?" Ya karena pernya keras teman-teman. Ini pernya keras, makanya klepnya tuh jadi cepet aus, cepet habis gitu. Nah, ini rantai keteng gue ganti juga, pelatuk X gue ganti juga. Nah, ini dekompresinya seperti ini teman-teman ya kan. Nah, untuk bagian ini juga udah oblak parah. Nah, terus lanjut ke blok orang pusing ya teman-teman. Nah, ini ternyata tuh bener ya kan, blok orang pusing. Ini boringannya tuh udah tipis banget. Ini motor udah bor apaan, pakai piston kepunyaan Vario 125 KZR KWN. Tuh, ini udah tipis banget teman-teman ya kan. Ini kalau tangan gue ditekan kayak gini, ini bisa berdarah, ini tajam banget. Nah, jadi kan si ownernya ini minta distandarin, cuman ya pengen budgetnya tuh ringan gitu. Makanya ini sama gue cariin blok copotan teman-teman. Ya, ini punya Beat K44. Cuman ownernya harus beli piston ya kan. Nah, ini pistonnya udah naik OS tuh. Jadi blok yang ini udah nggak dipakai lagi karena ownernya tuh minta motornya tuh mau distandarin lagi gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen beli motor ya kan, apalagi
nggak kenal, itu ngeceknya tuh minimal ya kalau misalkan teman-teman nggak paham motor, ajak teman kalian ya kan, atau ajak saudara apa siapalah yang ngerti motor, supaya nggak gini teman-teman ya kan. Ini ownernya udah awam motor ya kan, dia beli motor sendirian, nggak ngajak orang yang paham. Jadi seperti ini yang dia dapat. Ya nggak semua orang teman-teman ya, tapi buat antisipasi aja gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini nanti peret juga gue ganti nih, ini keras banget gitu. Oke, cukup sekian dan terima kasih updatean dari Beat yang rungkat.